Mungkin ini semua adalah jawaban dari Allah. Dan aku rasa solusi yang bakalan aku tawarkan juga ini adalah jawaban darinya. Apa solusinya? Aku nikahi Lala secepatnya. Tawarannya Hasbi memang akan meringankan beban kita semua. Tapi aku nggak mau, Bu. Menikah terpaksa karena keadaan, aku nggak mau. Aku udah cukup lama mengenal kamu, tapi belum terlambat kan untuk mengenal kamu lebih dalam lagi. Nakal. Kamu tuh baru ngajuin lamaran ke adik aku. Boleh ya? Jaga sikapnya dikit. Kamu tadi ngapain sama Hasbi? Ibu nggak pernah ngajarin anak-anak ibu untuk menjadi orang ketiga. Apalagi ini adik kamu sendiri. Bukannya aku hasil perselingkuhan ibu ya? Kamu suka ya sama Chef Julian? Ya ada sesuatu? Enggak lah, Kak. Aku cuma mau ingetin, kasihan Hasbi. Percaya sama kakak, Hasbi itu sempurna buat kamu. Kakak yakin dia akan membahagiain kamu. Nanti kalau kamu nikah sama Lala, kita masih bisa tetap kayak gini nggak ya? Ya bisa lah. Oke, seru gak sih? Adrenaline rush setiap hari. Ih, kamu ini nakal banget ya. Tapi kamu suka kan? Iya lagi. Tapi aku tuh bingung deh. Aku tuh kesel ngeliat kamu sama Lala terus. Cuman aku tetap pengen deket-deket sama kamu. Aku mah bikin candu. Aku tuh beda sama cowok-cowok lain. Iya, bener. Lebih jahat. Jahatan mana? Sama yang nikung adiknya sendiri. Hah? Kita ini sama aja jahatnya ya. Nyebelin banget sih kamu. Tapi sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, satu-satunya cara supaya aku bisa sama kamu, itu kamu harus nikahin Lala. Walaupun aku harus nyesek banget sih liatnya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kalaupun kamu nggak jadi nikah sama Lala, kayaknya ayah juga gak bakal ngerestuin aku buat bahagia nikah sama laki-laki baik deh, apalagi kayak kamu. Jadi ya udah deh, aku aja yang berkorban demi kebahagiaan Lala seperti biasa. Yang penting kamu bisa tetap ada di dekat aku, walaupun harus nyakitin perasaan aku. Hasbi, kukira laki-laki semanipulatif kamu gak akan termakan rayuan aku. Ternyata kamu sama aja bodohnya sama semua anggota keluargaku. Akan kumanfaatkan laki-laki bejat kayak kamu buat hancurin si Lala. Cepat atau lambat, kamu harus nikah sama Hasbi, lah. Kamu harus menderita seumur hidup dengan laki macam Hasbi. Siapa? Udah 1 minggu nih. Bayar utangnya, buruan. Buka pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tunggu. Pak. Saya janji saya akan bayar semuanya, tapi tolong kasih kami waktu. Saya nggak punya waktu lagi. Mana bapak kamu? Tuh. Ini. Kamu kan kepala keluarga di sini kan? Sekarang juga kamu ikut saya ke kantor polisi. Jangan, suami saya sakit. Ayo. Bapak saya aja, jangan berbahaya saya. Bapak saya sakit. Ayo. Suami saya sakit. Bani! Lepasin ayah saya!
Hasbi, Jangan main kasar ya. kalian mulai duluan. Kalian udah ngelawan orang yang salah. Awas kalian ya. Saya akan pastikan kalian akan ditangkap setelah bayar hutangnya. Cabut! Hasbi, terima kasih ya. Kalau Hasbi nggak datang tadi mungkin Om sudah dibawa sama mereka. Maafin Hasbi ya, Om. Hasbi terlambat pulang ke rumah. Jadi kalian semua harus ngalamin seperti ini. Lah, aku tahu kamu belum mau terima lamaran dari aku. Tapi aku beneran gak tega lihat kamu dan keluarga kamu harus ngalamin hal seperti ini. Melihat mereka semua diteror. Tante, Om, izinin aku untuk melunasi semua utang Om dan Tante. Aku gak tega lihat Om sama Tante terus-terusan diteror seperti ini. Aku beneran gak mau hal seperti tadi keulang lagi. Terima kasih, Nasbi. Terima kasih ya. Hasbi, aku terima lamaran kamu. Aku mau menikah sama kamu, Hasbi. Mau menikah sama kamu, Hasbi. Aku gak salah dengar. Kalau aku janji sama kamu, aku akan jadi suami yang baik untuk kamu. Ini ada apa lagi ya, Mas? Tiba-tiba datang ke sini. Besok saya minta Anda untuk tagih sisa utang ke keluarga itu.
Tapi bukannya kemarin saya sudah dapat bagian saya 150 juta. Sewa preman. Bikin seolah-olah Andi diseret ke penjara. Tapi apa ini nggak berlebihan, Mas? Sebenarnya maksud dan tujuan Mas itu apa sih, Mas? Sampai segitu ya ke mereka. Itu bukan urusan Anda. Saya rasa Anda udah paham aturan mainnya. Kalau Anda nggak ikuti instruksi dari saya, keadaan bisa berbalik. Dan bisa-bisa Anda yang berujung di penjara. Ayah doakan pernikahan kamu dengan Hasbi menjadi sumber kebahagiaan ya, Lah. Apa perlu aku ajak Hasbi bicara soal Meisha? Tapi gimana ya? Hasbi udah banyak banget bantu keluarga aku. Kalau dia sampai marah, ya Allah. Hasbi, belum tidur? Tante, belum. Ini Tante buatin kamu teh. Repot-repot Tante, makasih loh. Sama-sama. Ada apa Tante? Gak ada apa-apa. Sebentar lagi kan kamu tuh nikah sama Lala. Dan pernikahan itu adalah babak yang baru untuk kalian. Menyatukan dua orang dalam satu ikatan suci. Jadi wajar banget kalau nantinya akan ada banyak cobaan, apalagi di tahun-tahun pertama. Tante harap kalian bisa selalu sama-sama dalam menghadapi masalah. Ingat ya Hasbi, kalian hanya memiliki satu sama lain. Dan kepercayaan itu adalah yang paling penting dalam pernikahan. Sekali kalian mengkhianatinya, akan susah mendapatkan kembali kepercayaan. Insya Allah Tante. Aku nggak akan nyakitin Lala. Aku benar-benar sangat mencintai Lala. Bahkan nggak cuma Lala. Aku juga sayang sama Om, Tante, Ardan, dan Meisha. Semoga Hasbi bisa mengerti maksud ucapan aku. Dan aku harap yang aku lihat waktu itu cuma kekhilafan sementara dan Hasbi akan berubah setelah menikah dengan Lala. Ya udah kalau gitu Tante ke kamar ya. Kamu juga jangan begadang, gak baik buat kesehatan. Iya Tante, selamat istirahat. Lala, seharusnya ibu adalah orang yang pertama kali jujur sama kamu. Tapi ibu malah menutupi semuanya dari kamu. Semoga setelah kamu menikah dengan Hasbi, Hasbi akan bisa setia dan tulus sama kamu. Kalaupun memang harus ada yang menderita, seharusnya orang itu ibu, bukan kamu. Semua ini benar-benar akibat dari dosa masa lalu ibu, yang ternyata harus kamu tanggung akibatnya.
Maafin ibu ya, lah. Maafin ibu. Maafin ibu. Yes. Cheers. By the way, kamu nanti pas merit nggak undang keluarga kamu? Nggak ada. Nggak ada yang namanya keluarga. Mereka semua udah nggak ada. Ya, tepatnya aku anggap mereka semua udah nggak ada. Serius kamu? I mean, berita sebesar itu kamu nggak mau ngasih tau mereka? Ya, serius. Udahlah, nggak penting. Oke. Apa yang sebenarnya Hasbi sembunyiin? Apa ya asal-usul dia sebenarnya? Ada masalah apa dia sama keluarganya? Menarik. Sya, stop bahas yang nggak penting, oke? Mendingan sekarang kita rayain kemenangan kita. Ya, kamu udah dapat apa yang kamu mau kan? Sebenarnya belum sepenuhnya sih. Yang biasanya kan yang aku mau kamu. Aku? Sya, kamu nggak usah khawatir ya soal itu ya. Aku nggak kemana-mana kok. Aku ada di samping kamu. Setiap saat. Aku butuh bukti ya, bukan cuman omongan. Tantangin. So cheers. Cheers. Ayo. Biasa. Ya, Pak. Biasanya Pak, investor-investor besar tuh nongkrongnya di sini Pak. Dan asal Bapak tahu, ini adalah salah satu klub yang terbesar dan terkenal di sini Pak. Ya saya ikut kamu aja lah. Tapi jangan lama-lama ya di sininya. Siva di rumah soalnya sendirian. Bapak tenang aja. Yang terpenting Bapak lemesin, jangan dilawan. Jogetin. Mi. Temenin aku ke toilet yuk. Ayo. Kamu kebelet. No sih. Ya Pak. Nanti kalau Pak Adiat udah datang, bilang saya di toilet ya. Siapa aman?
Pak Adiat belum datang. Belum, Pak. Tapi ada kabar lain, Pak. Kalau saya sih kurang suka sih, Pak, sama calonnya Chef Lala. Tuh, Pak. Dari mukanya aja tengil, auranya kusam, masa depannya nggak jelas, jauh sama Pak Julian. Nggak ada apa-apanya. Nggak boleh ngejudge orang duluan. Ya Pak, bener. Lala, Hasbi, insya Allah sebentar lagi kalian akan resmi menjadi pasangan suami istri. Ya Om, akhirnya setelah sekian lama aku menantikan momen ini. Maaf Hasbi, Om tahu kalau mama kamu sudah meninggal dan papa kamu ada di luar negeri. Ini kan hari bersejarah buat kamu. Tapi kenapa papa kamu tidak datang, Hasbi? Sejak mama meninggal, pas aku masih kecil, papa selalu sibuk di luar negeri. Dan udah lama juga papa nggak pulang ke Indonesia. Selamanya aku nggak mau ketemu dia lagi. Sebenarnya aku udah cerita soal pernikahan aku. Tapi tetap aja, katanya papa sibuk. Sayang sekali ya. Tapi mungkin di tengah kesibukannya di luar negeri, mudah-mudahan beliau bisa merasakan kebahagiaan anaknya. Kebahagiaan kamu ya. Ya Om. Tapi untungnya sebentar lagi aku akan punya orang tua yang bisa selalu ada buat aku. Ya. Berani-beraninya kamu pulang, Hasbi, dengan cuma dapat peringkat 2. Gak ada maaf, Hasbi, gak ada. Papa udah bilang sama kamu kalau kamu harus juara 1. Apa? Kamu dapat nilai 60? Kenapa kamu gak ngerti-ngerti sih, Hasbi? Hidup itu keras, Hasbi. Kamu harus pintar. Kalau kamu gak pintar, gimana kamu bisa sukses? Kamu contoh Papa. Papa itu selalu jadi yang terbaik. Papa selalu nomor 1. Kamu tinggal ngikutin Papa. Apa sih susahnya, Hasbi? Apa? Ikut Papa kamu. Ikut Papa. Ya, Hasbi. Mulai sekarang, kamu bagian dari keluarga kami. Hasbi, kami anggap sebagai anak juga. Makasih Om.
Bener-bener. Satu keluarga jatuh ke perangkap gue. Ayo dong Mbak Lala, cemberut gitu. Senyum dong biar makin cantik. Ini sih kayaknya nervous, Ce. Makanya nggak senyum, ya kan, Kak? Iya, nervous. Sedikit. Sebentar ya Mbak Lala, aku angkat telepon dulu. Astagfirullahaladzim. Bunga melatinya rusak. Gimana ini? Gimana dong, Cu? Ada cadangan nggak? Nggak ada. Ya udah nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa kok. Yakin Mbak Lala? Biasanya pengantin pakai ronceng ini biar anggun, sakral itu. Iya nggak apa-apa. Mungkin memang belum rezekinya saya pakai itu. Maaf ya Mbak Lala. Akhirnya, hari ini kamu akan menjadi milikku sepenuhnya, Intan Priscilla. Anak ayah cantik banget hari ini. Kamu udah gede ya, Kak? Anak ayah udah gede. Jangan nangis. Nanti aku mau ikutan nangis loh, Ayah. Ayah nggak nangis. Kalau yang mau nangis kan? Ayah juga. Enggak. Ayah kuat. Kamu siap, Nak? Halo Princess Siva. Siva, udah dong. Kamu tuh kenapa sih? Tadi pagi susah dibangunin. Terus sarapan gak mau. Sekarang nyampe sini malah cemberut. Mau pulang aja? Pak, itu namanya firasat seorang anak. Berarti Princess Siva tuh tahu kalau pernikahan ini tuh red flag. Yuk kita masuk ya. Yuk. Kita mampir sebentar ya. Permisi, Pak, Bu. Saya Julian, rekan kerjanya Lala. Ah, iya. Ya. Saya ngucapin selamat untuk Lala dan Hasbi atas pernikahannya. Terima kasih atas waktunya untuk datang ke sini ya. Ya. Senang bisa bertemu, Chef. Oh iya, kenalin. Ini anak saya.
Siapa namanya? Syifa. Syifa. Halo anak cantik. Aku Syifa. Iya sayang. Dan ini Exo, asisten saya. Iya, selamat ya Pak. Terima kasih. Selamat Ibu. Itu kan Miss Meisha. Miss Meisha. Miss. Hadirin sekalian, mari kita mulai prosesi akad nikahnya. Kami mohon semua bisa duduk dengan tenang. Om itu jahat, Om itu nggak baik. Syifa, kok ngomongnya kayak gitu? Pak, Bu, saya mohon maaf. Anak saya memang kadang-kadang suka ceplas-ceplos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Baik, mari kita mulai acaranya dengan... Stop! Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Saya... Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?
Apa harus aku bongkar semuanya di sini sekarang? Ibu kenapa sih? Ibu tahu kan kalau ibu sampai batalin ini, Lala bisa kecewa seumur hidup. Ayah bisa aja makin parah. Bahkan Ardan bisa keluar dari rumah. Aku sih udah biasa ya nggak punya tempat di keluarga ini. Tapi ibu mau itu semua terjadi. Ayah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayah baik-baik aja. Nggak apa-apa ya. Aku cuma mau mastiin kalau kamu yakin bener-bener bisa melanjutkan hijab kabul ini. Yakin? Ada masalah apa? Hah? Enggak ada apa-apa. Maaf Pak Bang, saya... Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita lanjutkan ijab kabulnya. Silakan Bapak Andi diucapkan ijab kabulnya. Silakan Pak. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Silakan ditandatangani dulu buku nikahnya, lalu boleh disematkan cincinnya. Silakan. Akhirnya, aku berhasil nikahin kamu lah. Mulai sekarang, kamu udah terikat sama aku. Gak bisa kemana-mana lagi. Terus
Lihat aja lah, hari ini akan menjadi awal pernikahan neraka buat kamu. Saya titip Lala. Lala saya besarkan dengan cinta dan kasih. Tolong kamu didik anak saya dengan penuh cinta dan kehormatan ya. Jangan pernah kamu sakitin anak saya. Jangan kamu berkhianat dengan hijab kabul kamu tadi. Kalau suatu hari nanti kamu tidak sanggup lagi mencintai anak saya, jangan sakitin dia. Kembalikan ke saya. Iya, ya. Cinta aku, Lala, jangan pernah habis. Ayah, terima kasih untuk semuanya. Ayah selama ini udah jagain Lala. Udah berusaha ngasih yang terbaik untuk Lala. Lala bisa sampai seperti sekarang ini. Itu gak lepas dari doa-doanya ayah. Doa-doanya ibu. Sekarang Lala minta doa lagi. Lala minta restu dari ayah dan ibu untuk pernikahannya Lala. Tolong restuin Lala. Doakan Lala semoga Lala menjadi istri yang baik. Bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak Lala nantinya. Insya Allah anak ayah yang cantik. Berbakti sama suami kamu ya nak. Insya Allah ayah. Mbak Hasbi, tolong jaga Lala ya baik-baik. Ibu doakan setelah menikah nanti kamu bisa membedakan mana yang baik dan membawa berkah untuk keluarga kamu. Dan mana yang bisa membawa keruntuhan bagi rumah tangga kamu. Dan ingat pesan ibu. Tolong kamu tinggalkan kesalahan-kesalahan kamu yang sudah kamu perbuat. Lepaskan. Ibu mohon sama kamu. Ingat ya Hasbi, kalian hanya memiliki satu sama lain. Dan kepercayaan itu adalah yang paling penting dalam pernikahan. Sekali kalian mengkhianatinya, akan susah mendapatkan kembali kepercayaan. Kenapa sih ibu dari kemarin ngomongin hal ini terus? Jangan-jangan ibu tahu sesuatu. Seperti aku ketika mengkhianati Mas Andi dulu. Ibu. Maafin ibu kalau selama ini ibu banyak banget salah. Dan banyak banget kekurangan selama membesarkan kamu ya Naya. Maafin Lala juga ya Bu. Kalau selama ini Lala banyak sekali kurangnya. Lala masih belum bisa kasih yang terbaik untuk ibu. Maafin Lala ya Bu.
Maafin ibu ya nak. Ibu gak sampai hati mengungkap perselingkuhan suamimu dan kakakmu sendiri. Kak Lala. Iya kan? Selamat ya Kak. Semoga langgeng. Amin. Pokoknya aku bakal jagain Kak Hasbi. Biar Kak Hasbi setia terus sama Kak Lala. Lala, ya ampun sayang, kamu nangis. Aku bawain tisu buat kamu. Makasih ya Kak. Adikku sayang, selamat ya. Pokoknya apapun kebahagiaan kamu, aku pasti akan lebih bahagia buat kamu. Kakak sayang sama kamu. Selamat ya Kak. Makasih. Selamat ya Kak. Makasih. Makasih. Selamat ya Kak. Tante Lala. Hai. Hai. Ada Syifa. Hasbi, Lala, selamat atas pernikahannya. Makasih Chef. Makasih. Chef Julia. Ya, Tante Lala gak jadi ibu aku deh. Syifa. Maaf ya, Chef Hasbi. Ya abisnya nanti kita nggak bisa buat kue bareng lagi. Siapa bilang? Nanti kita masak-masak lagi. Beneran? Beneran, nanti kita hias-hias kue lagi, mau nggak? Mau? Beneran ya Tante? Beneran. Janji? Janji. Yeay! Syifa, udah yuk, sini yuk. Sekali lagi selamat. Ya. Bagaimana, Ibu, Ayah? Makanannya enak? Alhamdulillah, enak. Ayo dong, kalian makan juga. Duduk, ya. Iya, Pak ya. Silakan, saya. Makasih Hasbi. I'm sorry. Sama-sama istriku. Aku mau ngambil air dulu, sayang. Aku haus. Kamu mau sekalian jam dulu? Oh, nggak usah, aku ini aja. Ya udah, sebentar ya.